Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kami mau adik-adik siapkan Alkitab, buku anak Tuhan, alat tulisnya, dan persembahannya. Sudah? Kalau semua sudah disiapkan, jangan lupa juga ya adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Bait yang pertama dan kedua. Adik-adik, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 184. Bermacam-macam anak, bait yang pertama dan keempat. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Shalom adik-adik,
Mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai 2. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah ketemu adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Bapa berikan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh membaca firman-Mu. Tenangkan suara-suara yang ada dalam hati kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Persi pada ibadah hari Minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak doakan semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pagi anak, walaupun kita masih melakukannya melalui channel YouTube. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3.
Pagi ini kakak akan membawakan firman Tuhan dengan tema menginjili di tengah keberagaman. Mungkin ada adik-adik yang nggak ngerti ya, nggak tahu, Kak, menginjili maksudnya apa ya? Menginjili itu artinya adik-adik menyebarkan kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan di tengah-tengah bermasyarakat. Di saat adik-adik main sama teman-teman adik-adik, di saat adik-adik kumpul dengan saudara-saudara, adik-adik melakukan hal baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah menginjili. Nah, mungkin adik-adik berpikirnya sama ini, aku pikir menginjili itu hanya pekerjaan pendeta aja, Kak. Tidak, adik-adik. Pendeta memang tugasnya menginjili, memberitakan firman Tuhan di atas mimbar maupun di ibadah-ibadah rumah tangga. Nah, kita pun bisa melakukan adik-adik. Dengan cara apa, Kak Persi? Ya, tentu saja tidak dengan cara seperti Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta yang berkhotbah di tengah-tengah jemaat. Kita bisa melakukannya dalam kehidupan hari-hari. Seperti apa ya, Kak? Misalnya adik-adik lagi main, adik-adik berbuat baik. Kalau misalnya ada teman yang jatuh, lalu adik-adik tolong, adik-adik bantu untuk mengobatinya, misalnya dengan obat merah, diplester luka temannya. Itu adik-adik sudah menginjili karena adik-adik melakukan kebaikan yang diajarkan dalam Alkitab. Apalagi ya, Kak, adik-adik bisa bernyanyi, menyanyikan puji-pujian, itu bisa adik-adik lakukan. Dan adik-adik kalau menginjili itu, melakukan hal baik itu tidak boleh pilih-pilih adik-adik. Misalnya adik-adik punya makanan, adik-adik mau berbagi, tapi pilih-pilih orang. Aku nggak mau kasih dia karena aku nggak suka sama dia, rambutnya keriting, aku nggak suka. Nggak boleh seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik melakukan kebaikan, itu nggak boleh pilih-pilih. Mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, rambutnya hitam, rambutnya putih, orangnya tinggi, orangnya pendek, mau gendut, mau kurus, itu semua harus diperlakukan dengan sama. Nggak boleh pilih-pilih. Adik-adik lebih baik, misalnya nih, ada adik-adik yang melakukan hal baik hanya ke si A, tapi ke si B adik-adik jahat. Aku nggak mau temenan sama dia, aku nggak suka sama dia. Nggak boleh gitu ya adik-adik ya, karena itu tidak diajarkan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sayang ke semua orang. Jadi seperti yang tadi Kak Peci sampaikan, kalau kita menginjili, kita tidak boleh pilih-pilih. Dan dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara yaitu bisa memberikan contoh yang baik, misalnya nurut sama orang tua gitu. Itu juga menginjili karena apa? Memberikan contoh yang baik buat orang-orang di sekitar. Misalnya adik-adik lagi main, terus lagi main sama teman-temannya lagi rame-rame gitu ya. Lalu mamanya manggil, Santi, sini pulang, udah sore, ayo harus mandi. Lalu Santinya lekas pulang, pamitan sama teman-temannya, aku mandi dulu ya, karena mamaku sudah panggil sama aku. Nah, itu salah satu contoh menginjili dengan perbuatan adik-adik. Karena apa? Dia langsung nurut, si Santi langsung nurut. Begitu dipanggil mamanya, dia langsung pulang. Nah, apa yang dilakukan oleh Santi dilihat oleh teman-temannya dan menjadikan contoh yang baik. Gitu adik-adik. Kakak yakin dan percaya adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah Minggu Pagi Anak dan mendapatkan firman setiap minggu. Adik-adik jadi lebih rajin untuk menginjil orang di sekitar mungkin dengan segala sikap, perkataan maupun perbuatan yang mencerminkan anak-anak Tuhan Yesus. Oke, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Sampai ketemu adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu.
setelah firman Tuhan tadi, mari kita satu dalam doa. Kita tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang baru saja boleh kami dengar. Ya Bapa, ajarkan kami, kakak-kakak layan maupun adik-adik layan, agar kami dapat selalu menginjili dimanapun kami berada, dengan segala penginjilan yang kami lakukan, mungkin dengan pujian, dengan perbuatan maupun perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah bermasyarakat, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam jalan-Mu ya Bapa, agar kami hanya menyenangkan hati-Mu saja. Ya Bapa, pada akhirnya kami memohon Engkau tetap memberikan semangat bagi adik-adik layan untuk tetap mengikuti ibadah hari Minggu pagi setiap minggu, agar adik-adik semakin bertumbuh dalam Kristus. Bapa, kiranya Engkau menjaga kami, memberikan kami kesehatan, sehingga pada minggu depan kami boleh mengikuti lagi ibadah minggu ini. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja dan tidak sengaja, dan kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, yuk adik-adik kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269. Bait yang pertama dan kedua, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai, bait yang pertama dan ketiga.
Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini agar berguna untuk gereja dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga ya Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberikan ataupun yang tidak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Ezer. Saya akan membaca ayat hafalan yang berjudul Percobaan di Padang Gurun. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Terima kasih. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh bersyukur. Kami boleh mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus telah menyertai kami dan memelihara kami senantiasa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Petsi. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah seperti yang kami ikuti.
Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, agar mereka tetap setia melayani kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu GPIB Karisma. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Pendeta Martinus Tetelepta, Ibu Pendeta Pauline Kaloh Gerungan, sehingga beliau dapat memberikan firman Tuhan dalam setiap ibadah, baik di ibadah hari Minggu maupun di ibadah rumah tangga. Berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan berkat pertolongan bagi seluruh keluarga yang mendukung pelayanan pendeta-pendeta kami ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa memberkati bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang jujur terhadap pekerjaan, terhadap apapun juga yang dilakukan, dikerjakan. Biarlah supaya kami boleh terbebas dari penjajahan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakil. Tuhan berkati segala apa yang menjadi pemikirannya untuk kemajuan bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati presiden kami ini, sehingga benar-benar negara kami boleh menjadi negara yang maju, dan juga boleh menjadi berkat teladan bagi negara-negara lain. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, untuk para menteri, untuk orang-orang yang berada di DPR, MPR, yang membantu kemajuan ini bagi Bapak Presiden kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka-mereka yang terpilih, karena mereka-mereka ini adalah wakil rakyat, supaya mereka boleh membawa aspirasi rakyat untuk boleh dibawa di dalam setiap rapat mereka, dan rakyat menjadi maju dan tidak miskin lagi. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga masih berdoa untuk kegiatan PTM kami, pembelajaran tatap muka terbatas. Kiranya Tuhan memberkati supaya dijauhkan dari COVID-19 ini, sehingga kami semakin hari semakin dapat bertatap muka langsung, dan kami dapat bersekolah seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan teman-teman kami. Kalau saat ini sangat terbatas bagi kami, tapi kami tetap menjaga prokes kami, sehingga kami boleh terhindar dari segala COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, supaya terus kami diberkati menjadi anak yang baik, anak yang pandai, anak yang berkenan di mata Tuhan. Inilah seru sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima